Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 1 C hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelumnya akan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan sikap berdoa yang baik. Minta sama Allah yang khusyuk ya, agar semua doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah ya. Oke, siap-siap ya. Islami exit. Wahidun, satu, isnaini, dua, salah satun, tiga, arbaatun, empat, praying, setunggal kali, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan hafalan ya, hafalan hadis. Larangan marah ya. Hadis jangan marah. La taqdob walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Yang diulangi lagi ya. La taqdob walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Nah, silahkan dihafalkan. Kalau sudah hafal silahkan setor ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita ke pembelajaran 5 ya. Masih di tema 4, subtema 3 ya. Silahkan dibuka bukunya, buku paketnya ya. Ya, dibuka halaman 109 ya. Bermain dengan rukun. Bella senang saudara sepupunya menginap di rumah. Bella dapat bermain dengan saudara sepupunya. Bella juga mendengar cerita dari saudara sepupu. Sore hari mereka bermain. Ada yang bermain catur, ada yang bermain congklak. Mereka bermain dengan rukun. Nah ini ya, masih ingat ya saudara sepupu ya. Ya saudara sepupu itu anak dari paman atau bibi kita ya. Nah kemudian kita buatlah
Buatlah sebuah cerita bermain dengan sepupu. Pertanyaan di bawah ini bisa membantumu untuk bercerita. Nah, ini isinya apa saja yang diceritakan ini di sini ya. Pertanyaan ini bisa diceritakan. Apakah kamu punya sepupu? Nah, bisa ceritanya, aku punya sepupu bernama siapa. Nah, ini udah ada 1 dan 2 terjawab ya. Umur sepupuku 7 tahun. Aku sering bermain dengan sepupuku. Kami biasa bermain misalnya sepak bola atau bermain bekel atau bermain apa. Nah, kemudian kami bermain dengan rukun. Aku sangat senang bermain dengan sepupuku. Nah, ini salah satu contoh ya bercerita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini membantu untuk anak-anak bercerita. Apa saja sih yang diceritakan? Nah, ini terdiri dari punya sepupu namanya siapa, umurnya berapa, kemudian bermain apa, bermain dengan rukun atau tidak, senang atau tidak. Nah, itu isi cerita yang diceritakan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Di halaman 110 bermain congklak. Nah, nanti dibaca ya Nana ya. Tok 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 tok. Biji-biji congklak dimasukkan dalam lubang. Biji congklak berupa kerang-kerang kecil. Lubang tempat biji congklak berupa cekungan pada papan. Siapa yang memasukkan paling banyak biji congklak dalam lubang miliknya, dialah pemenangnya. Nah, ini adalah bermain congklak ya. Bermain congklak itu bermain dakon ya. Kalau tempat kita dakon gitu ya. Nah, ini yang sebelah sini ini ada 2 lubang ya. Nana udah pernah ya insya Allah main congklak? Ya, ini di sini ada 2 baris lubang. Nah, ini ada yang satu ini agak besar di sebelah sini, di ujungnya sini. Nanti yang sini punya ini punya ini, gitu ya. Nah, nanti yang punya miliknya itu adalah yang di ujung-ujung ini ya. Nah, nanti terakhirnya dihitung. Nanti yang paling banyak siapa berarti dia pemenangnya. Ya. Kalau ini pakai kerang-kerang kecil ya, biasanya kalau yang kecil dulu pakai biji sawo ya. Nah, kalau sekarang sudah ada tiruannya ya. Jadi pakai plastik. Ini cekungannya juga pakai plastik. Biji congklaknya juga ada yang sudah jadi ya, satu paket dengan ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ucapkan percakapan di bawah ini. Lakukan berdua dengan teman sebangkumu. Nah, ini percakapan antara Bella dan Ine ya. Ayo Ine, sekarang giliranmu. Asyik, sekarang giliranku ya. Lihat aku bermain. Nah, ini Bella berbincang-bincang dengan Ine ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini buatlah sebuah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Gunakan kata dalam kurung untuk membantumu. Nah, ini contohnya nomor 1 ini gambar ini ya. Terus kata yang dikurung bermain. Nah, nanti anak-anak harus ada kata bermain dan ada kata catur dan congklak. Nah, ini 2 ya. Jadi nanti satu gambar dibuat 2 kalimat. Kalimat yang pertama pakai bermain ya. Bella dan sepupu bermain di halaman. Kalimat yang kedua pakai catur dan congklak. Anak-anak bermain catur dan congklak. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di gambar ini, gambar 2, ada kata bermain, ada kata di halaman. Nanti yang bermain silahkan dibuat satu kalimat, di halaman dibuat satu kalimat. Kemudian yang gambar kedua, ini balap karung dan lomba. Nah, nanti silahkan dibuat kalimat seperti itu ya. Nanti ini silahkan dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai, difoto dan diupload di Google Classroom ya. Itu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, ini kita dapat menggunakan langkah, jengkal, depa, atau batang korek api untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, kemarin ya sudah ya, ini mengingat kembali, ini jengkal, satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda ya. Ini jengkal, ini depa, tangannya direntangkan dua-duanya, ini namanya satu depa. Kemudian ini langkah kaki ya. Kemudian ini korek api, batang korek api ya.
Nah, Hadi mengukur panjang ikat pinggang dengan batang korek api. Nah, ini satu batang korek api panjangnya segini. Nah, ini kemudian Hadi mencari alat ukur lain. Hadi ambil sebatang lidi. Lidi dipotong jadi kecil. Menurutmu bisakah lidi jadi alat ukur? Nah, bisa ya, karena tidak baku bisa. Tapi lidinya jangan banyak. Dibuat satu nanti buat mengukur satu benda itu satu itu ya. Seperti ini contohnya ya. Ini kan satu batang korek api. Nah, nanti ini dipindah sampai di sini, ini pindah di sini. Pindah lagi di sini, pindah di sini, di sini, di sini sampai terakhir. Baru dihitung tadi berapa ya? Oh, 1. Maaf. Ini ya. Sambil mengingat kembali kemarin ya. Ini berarti ini 1 batang. 1 batang. Ini 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 batang korek api. Nah, nanti kalau lidi, nanti kan tergantung panjang lidinya seberapa. Bisa sama dengan ini, kalau panjangnya sama dengan batang korek api, bisa lebih sedikit lagi ya. Karena lidinya panjangnya tidak ditentukan ya. Nah, ambillah lidi dan potonglah, ukurlah benda di sekitarmu dengan lidi tersebut. Tulislah pada tabel berikut. Nah, ini anak-anak bisa praktek ya. Misalnya bendanya apa? Misalnya meja belajar. Nah, nanti diukur pakai lidinya anak-anak itu berapa. Tulis di sini berapa lidinya. Kemudian ini misalnya ambil benda lagi apa ya? Misalnya tadi meja belajar. Sekarang apa ya? Misalnya buku paket. Nah, bisa juga. Apakah hasil ukuranmu sama dengan temanmu? Nah, sama atau tidak biasanya kalau kita bayangkan ya. Nah, ini kalau panjang lidinya karena beda-beda ya, tidak ditentukan berapa panjangnya. Nanti hasil ukurnya akan bisa berbeda. Mengapa? Lah ini karena tadi panjang lidinya tidak sama ya. Ada yang memotongnya mungkin panjang, ada yang kecil. Nanti hasilnya akan beda. Seperti itu ya Nana ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sini ya, isilah titik-titik berikut ini. Insya Allah ini sudah sama-sama yang kemarin ya. Ini kita ulang lagi. Ini jarak rumah dan pohon. Ini jarak rumahnya. Rumah dan pohonnya tadi. Ini kita hitung. Coba benar enggak sih? Ada 6. Ini ya. 1, 2. Langkahnya kecil-kecil. 3, 4, 5, 6. Oh, betul ya, ini berarti isinya 6. Nah, ini yang jengkal, panjang meja adalah 8 jengkal. Nah, ini enggak kelihatan ya, ini berarti sampai sini 8 jengkal. Jengkal itu telapak tangan kita ya, panjang telapak tangan dari ujung jari jempol sampai kelingking ya. Nah, ini kita kita hitung ya. Panjang buku matematika adalah, ini Bu Yani sudah hitung ada 9. Nanti coba anak-anak hitung lagi ya. Nanti silahkan dikoreksi, kalau salah nanti langsung anak-anak ditulis yang betul ya. Ini Bu Yani udah hitung ada 9. Nanti coba anak-anak hitung kembali ada 9 atau enggak ya, gitu ya. Kemudian yang ini panjang dinding. Panjang dinding adalah 5 depa. Coba ya. 1, 2, 3. Oh, maaf, keliru. Ya, enggak pas. Ini ya, 1 sampai sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke, ini sampai 5. Kemudian panjang ikat pinggang. Nah, coba kita lihat lagi. Panjang ikat pinggangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 jengkal. Kemudian jarak pohon ada 8. Nah, nanti silakan dihitung anak-anak ya. 8 benar apa enggak nih ya?
Kemudian ini panjang papan tulis 1, 2, 3, 4. Ada 4 depan. Nanti coba anak-anak hitung lagi juga. Ini panjang penggaris ada 5 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke, nanti silakan dihitung kembali ya. Mungkin kalau ada Bu Yani salah ngitungnya nanti langsung dikoreksi di bukunya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, oh iya, sudah tadi yang pembelajaran 5 sudah sampai situ aja. Ini Bu yang disampaikan untuk tugas HW hari ini ya. Tugas HW minggu ini adalah mencuci peralatan makan ya. Nanti boleh piring bisa, gelas bisa, sendok bisa. Ya, nanti alatnya makan kan piring, gelas, sendok, garpu gitu ya. Nah, nanti setelah anak-anak pas mencuci piring silahkan minta foto sama ayah bunda ya. Difoto kemudian nanti diupload di Google Classroom. Itu ya anak-anak ya. Bu Yani ingatkan juga yang tugas HW-nya belum lengkap ya. Nanti nilai HW itu dihitung ya. Dihitung dari kelengkapan anak-anak mengumpulkan nilai HW. Misalnya ada 10 tugas HW, nah nanti nilai A itu kalau mengerjakan semua ada 10 tugas. Ada 10 setoran ya. Nah, nanti kalau kurang dari 10, nah nanti kita akan kelompokkan ya. Ada B, ada C, ada D ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak mengumpulkan sama sekali atau mengumpulkannya kurang dari separuhnya, nanti nilainya bisa sangat jelek ya. Jadi jangan sampai nilai anak-anak jatuh hanya karena kurang lengkap menyetorkan tugas ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, silahkan nanti dilengkapi tugasnya, baik tugas HW maupun tugas tematik dan tugas mapel yang lain ya. Baik, hari ini cukup sekian ya. Hari ini tugasnya yaitu membuat kalimat tadi ya, membuat kalimat di halaman 111 ya. Oke, silakan dikerjakan nanti terus diupload ya. Kita akhiri dengan berdoa. Sebelumnya pesan Bu Yani ya. Bu Yani tidak bosan ini ya, selalu berpesan ya. Jangan pernah tinggalkan sholatnya ya. Jangan sampai bolong sholatnya ya. Ya, pokoknya dipenuhin semua sholatnya, sholat wajibnya. Alhamdulillah kalau bisa ditambah sholat sunnah ya. Kemudian bantu ayah bunda di rumah, berbakti sama ayah bunda di rumah. Jangan sampai membantah perkataan ayah dan bunda ya. Karena ridho Allah itu ada di ridho ayah dan ibu kita ya. Anak-anak nggak boleh membantah, apalagi sampai membentak. Nggak boleh ya. Baik, kita akhiri ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah ketemu di hari Senin ya di sekolah ya. Oke, siapkan berdoanya. Siap berdoa yang bagus. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita ambil pelajarannya dengan baik, dan mendapatkan pahala dari Allah ya. Pahala menuntut ilmu ya. Oke. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la
bil